Jadi gini ya, ini kita awalnya kita awalnya mendapatkan laporan dari masyarakat tentang ada seorang laki-laki yang hilang. Kemudian kami menurunkan tim Resmob untuk menyelidiki kepada pria ini. Nah, kemudian kita temukan informasi bahwa yang bersangkutan ada di kos-kosan di Tambun, Bekasi. Nah, pada saat kita cari di lokasi itu, kita mengajak pemilik kos ke dalam. Ternyata kita di dalam menemukan suatu hal yang sangat mengejutkan buat kami tim penyelidik ya. Ternyata di sana ada jenazah dalam 2 kontainer. Nah, ini jenazah siapa dan lain sebagainya. Oleh karenanya kami melaksanakan olah TKP bersama tim Inafis. Kita temukan beberapa identitas yang diduga korban. Kemudian juga kami undang laboratorium forensik untuk olah TKP ulang. Nah, kemudian kami bersama Kapitokes ya, berkoordinasi dengan tim kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati dan langsung diadakan pemeriksaan ataupun otopsi terhadap jenazah ini yang diduga ini memang sudah cukup lama ada di kos-kosan tersebut. Nah, sampai saat ini kita sedang melaksanakan penyelidikan lanjutan. Artinya kita tidak boleh gegabah bahwa korbannya pasti si A. Berdasarkan alat bukti yang ketemu di kos-kosan, ketemu identitas yang diduga korban. Oleh karenanya kita mengundang laboratorium forensik dan juga mendapatkan bantuan dari kedokteran forensik untuk menentukan DNA apakah benar jenazah yang ada di 2 kontainer ini cocok dengan identitas yang ada di TKP seorang wanita. Nah, sampai sekarang kita sedang menunggu hasil. Kemudian rekan-rekan harus bersabar. Ini sama halnya seperti kasus Kalideres kemarin, kita kedepankan scientific crime investigation. Kita tidak boleh terpaku terhadap pengakuan tersangka bahwa ini, itu dan lain sebagainya. Kita harus benar-benar kasih alat bukti. Karena kita bisa tentukan apa motifnya, siapa tersangka, kemudian siapa korbannya, apakah hanya ini korbannya dan lain sebagainya. Kita masih pendalaman sampai sekarang. Saya kira demikian ya. Tadi saat diamankan itu yang bersangkutan seorang diri, terduga pelakunya, dan sekarang statusnya pelakunya itu apakah sudah jadi tersangka Pak? Ya, ini masih dalam pemeriksaan. Nanti setelah ini kita akan cek. Saya belum tanda tangan penetapan tersebut sekarang, karena kita benar-benar harus berdasarkan alat bukti. Artinya waktu pas di kontrasisi masih seorang diri si terduga pelaku? Tidak, jadi pada saat kita geledah nggak ada itu tersangkanya. Tetapi pada saat kita keluar, kita temukan bahwa di dalam ada jenazah. Tim keluar dari kos-kosan, ada mobil yang tiba-tiba datang tapi kabur. Langsung kita kejar. Akhirnya didapati beberapa orang termasuk tersangka, ada wanitanya juga. Jadi kita sedang dalam motifnya dan sebagainya. Jadi ini masih sangat awal, sangat dini. Nanti perkembangan kita akan sampaikan rilis akhir mungkin setelah tahun baru, nanti kita rilis akhir daripada ini. Hubungannya sendiri apa sih Pak? Ada berapa bagian potongan tubuh sih tadi? Iya Pak Dir. Itu ada beberapa. Silakan Pak Dokter. Ini kebetulan beliau dokter forensik juga. Tim dari forensik dokteran di Rumah Sakit Sukanto sedang melakukan pemeriksaan. Mohon waktu nanti kami akan laporkan ke Pak Dir hasil semuanya. Kalau part bodinya Masih dalam pemeriksaan. Ada anggota tubuh yang terpisah Pak? Gimana? Ada anggota tubuh yang terpisah dari yang dimutilasi, ada yang hilang? Ya, ini masih kita teliti ya sampai sekarang. Memang ada beberapa hal yang identik ya, dengan
hasil penyelidikan kita, misalnya bahwa ini tidak dipotong dengan menggunakan golok. Itu benar dari beberapa forensik awal kemarin kita lihat tulangnya bergerigi. Karena informasinya hasil penyelidikan kita bahwa ini dipotong menggunakan gergaji listrik. Nah ini jadi pertanyaan kita lagi, kenapa kok tetangga-tetangganya tidak ada yang dengar dan lain sebagainya. Ini kenapa begitu permisif mayat sekian lama ada di sana, kemudian tidak ada yang tahu ataupun peduli. Nah ini mungkin secara preemptif sebagai himbauan kita juga ke masyarakat nantinya setelah kita adakan akhir penyelidikan kita. Cukup ya rekan-rekan. Kira-kira udah berapa lama Pak? Sudah berapa lama jasadnya kira-kira Pak? Kita masih selidiki nih ya, nanti setelah komplit kita akan memberikan perkembangan daripada penyelidikan. Kalau perkosaan itu penghuninya siapa sih Pak? Penghuni di perkosaan itu sebenarnya si actingnya atau dari perempuan ini? Itu atas nama si orang yang kita cari ini, karena selain rumah ternyata dia punya kos-kosan mungkin sebagai tempat singgah dan sebagainya. Jadi kita masih pendalaman semua. Ya. Tapi ada kemungkinan Identitas sudah berapa sih, Pak? digaji di tempat lain nggak Pak selain di kontrak? Nah, ini kan belum selesai penyelidikan. Cukup ya? Jangan lupa subscribe ya.